Oke, berikut ini adalah daftar lengkap pemain untuk Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2026 nanti. Kita langsung mulai aja dari sektor pelatih. Jadi manajemen Jakarta Livin Mandiri sudah menunjuk Mas Oktavian atau Mas Oo sebagai pelatih kepala atau head coach di Proliga 2026 nanti. Bagi Mas Oktavian atau Mas Oo bisa menjadi pelatih kepala di Jakarta Livin Mandiri akan menjadi sebuah pembuktian bagi kemampuan dirinya secara individu, karena sebelumnya kita ketahui Mas Oktavian itu kan sangat jarang menjadi pelatih kepala di Proliga. Meskipun demikian, dirinya itu kan pernah menjadi pelatih kepala di Jakarta Pertamina dan juga di Jakarta BIN. Setelah itu Mas Oktavian ditunjuk sebagai asisten pelatih di Jakarta BIN. Sebelumnya, Mas Oktavian itu juga menjadi pelatih di Timnas Indonesia, dan kita ketahui di EVC Nation Cup tahun 2025 ini, Mas Oktavian itu mendapatkan kritikan yang sangat tajam dari para fans voli Indonesia, dari para volley-mania mengenai kemampuannya. Nah, di Proliga 2026 ini, Mas Oktavian memiliki kesempatan yang sangat besar untuk membuktikan kapabilitasnya atau kemampuannya meracik strategi. Kita bergeser ke libero. Jadi manajemen Jakarta Livin Mandiri ini mendatangkan 3 libero yang sangat hebat. Jadi untuk posisi libero ini sudah cukup aman bagi Jakarta Livin Mandiri. Yang pertama adalah Sally Nur Faizah, kemudian ada Indah Guritno, dan nama terakhir di posisi libero yang didatangkan oleh Jakarta Livin Mandiri adalah Zahwa Aliyah. Dari segi kemampuan, kita bisa melihat bahwa persaingan akan sangat ketat, terutama antara Indah Guritno dan juga Zahwa. Meskipun demikian, Sally ini juga memiliki kemampuan yang sangat oke, sehingga sekali lagi posisi untuk libero di Jakarta Livin Mandiri akan sangat aman di Proliga 2026 nanti. Kita bergeser ke middle blocker. Jadi sudah ada beberapa pemain di posisi middle blocker yang didatangkan atau dipertahankan oleh manajemen Jakarta Livin Mandiri. Yang pertama ini adalah Mira Suci Indriani yang didatangkan dari Bandung BJB Tanda Mata. Selain itu, manajemen Jakarta Livin Mandiri juga mendatangkan Sri Wahyuni dari Jakarta Electric PLN, dan juga ada Yola Yuliana yang didatangkan dari Jakarta Popsi Voboluan. Selain itu, Jakarta Livin Mandiri itu juga mendatangkan Ola Yusepin yang didatangkan dari Bandung BJB Tanda Mata. Kalau kita melihat bagaimana komposisi dari para pemain di posisi middle blocker, satu tempat kemungkinan akan diisi oleh Yola Yuliana, karena kita ketahui meskipun saat ini usia dari Yola Yuliana itu sudah kepala 3, tapi pengalamannya itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Kemampuannya ini juga masih sangat oke. Selain itu juga dari segi kedewasaan bermain di tengah lapangan, ya Yola Yuliana sudah tidak perlu diragukan lagi. Maka nggak heran ketika Jakarta Livin Mandiri akhirnya menunjuk Yola Yuliana sebagai kapten untuk bertanding di Proliga 2026 nanti. Kita bergeser ke posisi outside hitter di Jakarta Livin Mandiri. Jadi sampai saat ini Jakarta Livin Mandiri itu sudah memiliki beberapa pemain yang berposisi sebagai outside hitter. Yang pertama adalah Kadek Diva, kemudian ada Naisya Pratama, kemudian ada Jeda Aktas, kemudian juga ada Salsabila Dara Putri, dan juga ada Gila Amira. Dari komposisi pemain di posisi outside hitter, kita bisa melihat bahwa manajemen Jakarta Livin Mandiri itu hanya mendatangkan satu pemain asing di posisi outside hitter, karena satu pemain asingnya didatangkan dan diplot di posisi lainnya. Ini artinya kemungkinan besar untuk posisi di outside hitter satu tempat itu akan diisi oleh Jeda Aktas, dan nanti persaingan itu akan sangat sengit, akan sangat seru melibatkan para pemain lokal untuk menjadi pendamping dari Jeda Aktas di Proliga 2026 nanti. Kita bergeser ke posisi opposite hitter, karena ini juga sangat seru karena memadukan para pemain lokal dan juga pemain asing. Selain itu juga ini memadukan pemain senior dengan pemain junior. Jadi sampai saat ini ternyata Jakarta Livin Mandiri itu sudah mendatangkan beberapa pemain di posisi opposite hitter. Yang pertama adalah Selomita yang kita ketahui merupakan mantan pemain dari Bandung BJB Tanda Mata. Yang tidak kalah menarik ini juga keputusan dari Jakarta Livin Mandiri mendatangkan Arimbi Sivana yang kita ketahui ini merupakan bocah ajaib yang di Livoli kemarin ini menunjukkan performa yang sangat gacor. Selain itu juga pemain asing yang didatangkan oleh manajemen Jakarta Livin Mandiri ini nggak kaleng-kaleng, nggak ada obat, pemain grade A memiliki kemampuan yang sangat tinggi, pengalamannya sangat panjang, yaitu Ana Belika. Kalau kita bicara tentang Ana Belika, dirinya itu kan sudah berkarir atau sudah bermain di banyak klub di banyak negara, dan juga membela timnas Serbia di Olimpiade ataupun kejuaraan dunia. Begitu juga dirinya itu membantu timnas Serbia menjadi juara di kejuaraan Eropa tahun 2017 dan tahun 2019. Itu artinya
Dari segi kemampuan, tentu saja Anabelika meskipun saat ini usianya sudah tidak muda, tapi kalau untuk bertanding di Proliga, ya masih bisa lah untuk menggendong tim, untuk menggendong Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2026 nanti. Belum lagi ada Natasha Maharani yang juga diplot atau mengisi tempat di posisi opposite hitter untuk Proliga 2026 nanti di Jakarta Livin Mandiri. Nah, kita bergeser ke posisi setter karena ini ada perpaduan antara pemain senior dengan pemain junior dan juga perpaduan atau mix antara pemain baru dengan pemain lama. Jadi manajemen Jakarta Livin Mandiri sampai saat ini itu sudah memiliki beberapa pemain yang berposisi sebagai setter atau tosser. Yang pertama adalah Gabriela Rompis, kemudian ada Anissa Siti, kemudian juga Jakarta Livin Mandiri itu memiliki Shakira Dwi. Nah, pemain lain di posisi setter atau tosser di Jakarta Livin Mandiri yang tidak boleh dikesampingkan ini adalah Dian Pratiwi, pemain yang memiliki kemampuan sangat oke. Dan keputusan dari Jakarta Livin Mandiri mendatangkan Dian Pratiwi dari Jakarta Pop Sivoboluan ini sangat bagus karena pengalaman dari Dian Pratiwi itu kan cukup tinggi tuh di voli Indonesia. Itu artinya kemungkinan besok Dian Pratiwi itu akan menjadi setter utama atau tosser utama di Proliga 2026 untuk Jakarta Livin Mandiri. Meskipun demikian, tentu saja pemain lain itu kan masih memiliki peluang, masih memiliki kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya sehingga bisa untuk dimainkan oleh Mas Octavian atau Mas O sebagai setter di tengah lapangan di Proliga 2026 nanti. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan prediksi untuk pemain inti dari Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2026 nanti? Nah, ini sangat menarik karena beberapa pemain dari Jakarta Livin Mandiri yang saat ini menghuni skuad itu kan memang sudah diprediksi atau sudah diperkirakan akan menjadi pemain inti. Tapi sekali lagi persaingan itu kan sangat ketat, persaingan juga masih sangat terbuka. Untuk posisi libero, kemungkinan besar pemain yang akan dijadikan sebagai libero utama itu adalah Indah Guritno, yang kita ketahui ini merupakan libero, salah satu libero terbaik di Indonesia dan juga menjadi tulang punggung untuk timnas Indonesia di masa depan. Sementara itu untuk setter, seperti yang tadi saya bilang bahwa Dian Pratiwi kemungkinan besar itu akan menjadi tosser utama di Jakarta Livin Mandiri untuk Proliga 2026 dengan tujuan tentu saja bagaimana nanti racikan atau bagaimana strategi dari Dian Pratiwi ketika mengatur bola, ketika mengatur ritme pertandingan di tengah lapangan bisa untuk membantu Jakarta Livin Mandiri menjadi juara Proliga 2026. Untuk posisi opposite hitter, kemungkinan besar dan hampir pasti ini Anabelika akan menjadi opposite hitter utama di Jakarta Livin Mandiri karena kita ketahui kemampuannya sangat oke dan memang biasanya pemain asing yang didatangkan itu akan menjadi pemain inti di sebuah klub yang bermain di Proliga. Nah, untuk posisi sebagai middle blocker ini cukup seru, tapi seperti yang tadi saya bilang di awal, Yola Yuliana kemungkinan besar itu akan mengapling satu tempat di posisi middle blocker. Pendampingnya kemungkinan besar itu adalah Sri Wahyuni. Itu artinya kemampuan dari Yola Yuliana itu akan dipadukan dengan kapabilitas dari Sri Wahyuni untuk membantu Jakarta Livin Mandiri mendapatkan hasil positif, mendapatkan hasil yang baik di tengah lapangan. Di posisi outside hitter ini satu tempat kemungkinan besar akan dikapling atau akan ditempati oleh Ceda Aktas yang merupakan pemain dari Turki. Seperti yang tadi saya bilang bahwa pemain asing yang didatangkan biasanya itu kan memang akan menjadi pemain inti, begitu juga dengan Ceda Aktas. Siapa nanti yang akan mendampingi Ceda Aktas? Kemungkinan kalau menurut prediksi saya itu adalah Kadek Diva yang akan menjadi outside hitter pendamping bagi Ceda Aktas. Meskipun demikian tentu saja pemain lain di posisi outside hitter juga masih memiliki kesempatan, masih memiliki peluang atau chance untuk menjadi outside hitter utama di Jakarta Livin Mandiri di Proliga 2026 nanti. Ya, kita nantikan nanti bagaimana racikan strategi dari Mas Octavian atau Mas Oo dengan komposisi yang sangat oke ini. Apakah nanti Mas Octavian bisa untuk membantu Jakarta Livin Mandiri menjadi juara Proliga 2026 atau tidak? Yang pasti minimal Jakarta Livin Mandiri harus lolos ke Final Four dulu karena kita ketahui kemarin itu kan Jakarta Livin Mandiri gagal di detik-detik terakhir untuk mendapatkan satu tiket Final Four Proliga 2025. Kalau menurut teman-teman semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar apakah prediksi
saya tadi itu cocok dengan teman-teman. Kalau nggak cocok, silahkan tulis di kolom komentar bagaimana prediksi pemain inti dan apakah Jakarta Livin Mandiri itu akan menjadi juara Proliga 2026 atau tidak. Jangan lupa doakan timnas Indonesia agar semakin baik dan juga voli Indonesia juga semakin baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih teman-teman semua.